Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini gue pengen ngejelasin sedikit tentang karakterisasi aktor. Sesuatu yang sering sekali jadi kata-kata yang cukup umum ya di setiap lomba debat. Apalagi kalau adjudicator atau juri terkadang bilang, oh ini aku kurang yakin kenapa argumennya persuasif dikarenakan karakter aktornya tidak dikarakterisasi, kurang detail karakterisasinya. Nah, untuk menghapus jargon ini, aku pengen ngejelasin sedikit tentang apa sih karakterisasi dan mengapa itu penting dalam debat. Oke, di sesi ini sebenarnya ini mudah sih. Di setiap motion atau di setiap speech, di setiap debat, kita itu akan selalu mendukung suatu pihak tertentu dan probably kemungkinan akan melawan pihak yang lain. Nah, di setiap mosi tentu saja, maupun kita government maupun kita opposition, kita akan selalu membutuhkan detail tentang aktor yang ingin kita bicarakan. Kalau misalkan nih kita ingin menolak suatu orang, misalnya kita nggak suka suatu artis, misalnya kita nggak suka Reza Arab, kita nggak suka siapapun lah, yang kita lakukan adalah menjelaskan dulu Reza Arab ini orangnya seperti apa yang membuat kita tidak suka, gitu, sikapnya bagaimana, apa yang dia lakukan, mengapa itu berefek kepada orang yang lebih luas dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan aktor yang relevan, tentunya satu yang kalian harus lakukan adalah identifikasi masalah yang tepat dulu. Dan yang kedua, kita harus bisa memilih aktor yang tepat dan menjelaskan aktor itu dengan cara yang tepat juga. Nah, kenapa ini penting? Karena tanpa kita sadari, enggak juga sih, semua orang sadar juga. Karena di setiap chamber, menang kalahnya kita terutama di British Parliamentary, itu sangat tergantung dengan 3 hal. Pertama, apakah aktor kita relevan dengan motion yang diberikan? Kalau misalkan motionnya tentang homework, tiba-tiba kita ngomong aktornya pencuri kan jauh ya, atau aktornya tahanan kan nggak relevan. Semakin relevan aktor kita dengan motionnya semakin baik dan semakin menjelaskan dengan tepat. Yang kedua, apakah aktor kita dikarakterisasi dengan baik? Nah, ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, apakah aktor kita dibahas oleh tim yang lain? Terkadang penjelasan aktor kita udah detail, udah mantap nih, tapi debatnya tidak mengarah ke sana. Ada kita menjelaskan si A, misalnya kita menjelaskan di mosi desa should ban homework, dewan ini akan melarang homework. Kita udah benar ngobrolin tentang bagaimana anak itu ke pressure dengan adanya homework. Tapi ternyata keseluruhan debatnya ngobrolin tentang mengapa homework itu membuat tekanan ke para guru dan sekolah. Nah, usahakan kita membicarakan aktor yang sama dan kita harus buat aktor kita itu sangat relevan di debatnya dan selalu akan dibicarakan sampai akhir debat. Misalkan kita Prime Minister di opening government sudah bicara tentang aktor yang ini, dan seharusnya apabila itu penting dan relevan, semua debater dalam ruangan itu, mau di opening opposition, closing government, closing opposition, akan membawakan aktor yang sama dan akan membahas aktor itu lebih dalam. Karena itu adalah aktor yang paling penting dalam debat tersebut. Indikator apakah karakterisasi aktor kalian benar adalah pertama, aktor itu selalu dibawakan oleh semua orang di ruangan tersebut, dan yang kedua, aktor itu akan selalu dikembangkan oleh misalkan kita opening government, maka akan dikembangkan oleh closing government, namun akan diserang oleh opening opposition dan closing opposition. Itu bagaimana kita mendefinisikan karakter yang relevan. Nah, debat itu acting butuh aktor. Kita di dalam suatu ranah debat bukanlah mendukung sesuatu yang kita dukung secara benar. Misalkan kalau kita misalnya di motion ini, dewan ini akan memprioritaskan sistem sekolah di rumah daripada edukasi tradisional. Di sini kan kita mungkin dalam hati kita tidak mendukung homeschooling, kita suka banget sekolah barengan di sekolah, misalkan bareng teman. Cuman kalau kita dalam posisi di mana kita harus mendukung homeschooling, kita harus acting. Dalam artian kita harus mendukung homeschooling. Tidak peduli apa yang kalian percayai, apa yang kalian suka dan tidak suka, itu kita nggak peduli. Yang paling penting
untuk para juri atau adjudicator adalah kalian bisa mendukung di posisi kalian mana dan bagaimana cara menjelaskannya. Nah, maka dari itu debat adalah acting. Actingnya butuh aktor. Aktornya siapa? Nah, di sini kalau di contoh Mosi ini adalah kalau kita ngobrolin tentang homeschooling dan traditional education atau edukasi tradisional, yang paling penting, yang paling relevan tentunya adalah murid, anak-anak kan. Anak-anaknya mungkin bisa anak SD, SMP, SMA, atau mungkin kuliah ya. Homeschooling itu. Nah, kenapa di sini mereka tuh harus dibicarakan karena ya mereka aktor sentralnya. Emang kita akan membicarakan guru, tentu aja kita akan bicarain guru. Namun mereka tuh bukan yang paling sentral. Yang paling sentralnya adalah murid di sini. Cara karakterisasi bagaimana? Kalian harus bisa memosisikan diri sebagai murid atau memosisikan diri sebagai aktor yang relevan di situ. Dan ajukan pertanyaan ke diri kalian sendiri. Kalau gue jadi murid, apa sih yang gue perlukan? Contoh satu, gue tuh kalau jadi murid, idealnya gue belajar tuh apa ya? Gitu. Kalau gue jadi murid, gue tuh idealnya let's say gue membutuhkan environment yang sangat terkendali. Terkadang kalau di sekolah itu kita duduk di belakang, suaranya kurang jelas. Terus kadang gurunya memprioritaskan anak yang lebih pintar daripada gue yang biasa-biasa aja misalkan. Terkadang gue membutuhkan kurikulum yang jauh lebih diatur berdasarkan yang gue mau karena gue tidak bisa mengikuti kurikulum formal, atau mungkin kita punya disabilitas, ADHD misalkan, tidak bisa fokus terlalu lama, harus banyak games dan lain-lain. Karena cara ideal belajar untuk setiap murid berbeda-beda, maka dari itu homeschooling bisa menjadi prioritas misalkan. Mungkin bisa di ranah definisi dijelaskan homeschooling itu apa. Karena kita semua tahu homeschooling itu apa, cuman tidak tahu karakterisasi dari homeschooling itu bagaimana. Misalkan homeschooling itu karakterisasinya satu, lebih personal dari guru ke guru karena gurunya mungkin ke sekolah, ke rumah, datang ke rumah, terus kurikulumnya tuh jauh lebih diatur berdasarkan yang kita perlukan misalkan, terus guru itu berdiskusi dulu dengan orang tua satu persatu apa yang dia butuhkan, dan semua teknik pembelajaran itu akan dispesifikasikan ke apa yang anak butuhkan misalkan, tanpa terkecuali menghilangkan standarisasi yang diperlukan untuk pelajarannya. Contohnya seperti itu. Nah, setelah kita menjelaskan bagaimana homeschooling itu terjadi dan apa yang terjadi di homeschooling, maka kita akan bisa menjelaskan mengapa homeschooling itu berguna untuk murid gitu, dengan poin A. Dengan poin B dilanjutkan. Nah, kita bandingkan nih, kenapa sih sistem edukasi formal membuat belajar nggak efektif? Contoh paling mudahnya mungkin bullying ya. Kalau kita berbeda, kita nggak suka sesuatu yang umum di sekolah tersebut, misalkan gue sebagai cowok nggak suka main bola, sementara teman-teman gue main bola, mungkin gue akan dibully sebagai, oh lu anaknya rumahan, gak mau keluar, nggak mau jalan-jalan, nggak mau ikutan kita olahraga misalkan. Itu kan membuat environment belajar tidak nyaman ya, kita dikucilkan, di pojokan, dan membuat kita tidak nyaman saat belajar. Kalau misalkan gak nyaman, otomatis apapun yang kita pelajari di dalam kelas tidak akan terserap karena kita diganggu teman-teman, disindir sampir misalkan, mungkin ada perlakuan fisik yang tidak nyaman, cyberbullying misalkan, dan lain-lain. Apalagi di ranah COVID-19 ini, di mana cyberbullying makin tinggi, dan pelajaran dan guru terlalu overstretch, maksudnya mereka terlalu capek, dikarenakan COVID-19 ini transisinya kurang smooth, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, makanya pelajaran jadi semakin terbengkalai, kita semakin tidak bisa belajar. Mungkin maka dari itu sistem edukasi formal tidak mendukung kita, atau sistem edukasi tradisional tidak mendukung kita sebagai murid untuk belajar. Maka dari itu homeschooling bisa menjadi jawaban. Terus yang ketiga mungkin menjelaskan tentang kenapa sistem sekolah di rumah mendukung lingkungan yang kondusif. Tadi kan kita udah jelasin kondusif itu bagaimana sih di tempat yang ideal, di argumen A. Kenapa, apa sih cara yang ideal untuk belajar? Karena di rumah kita
berada dalam zona nyaman, zona aman, kita tidak mungkin diganggu orang, kita ada orang tua untuk memproteksi kita saat belajar, internet kita stabil misalkan, dan saat guru datang ke rumah atau guru mempersonalkan cara belajarnya, mungkin di dalam konteks COVID-19, homeschooling itu dalam format Zoom, tapi one-on-one, jadi kita dengan guru dan berdua secara privat, mungkin kita bisa ambil lepas curhat, Pak saya nggak ngerti, saya bingung untuk belajar A dan B misalkan. Nah, dan gurunya kan jauh lebih punya waktu lebih banyak untuk mengajarkan kita, oh ternyata kamu tuh kayak gini dan gitu. Kita bisa mengatur, sebagai guru kita bisa mengatur kurikulumnya, kita bisa mengatur keluh kesahmu, karena kamu lebih terbuka, kita bisa membuat pelajaran ini jauh lebih mudah atau jauh lebih menantang, tergantung apa yang kamu butuhkan. Dan mungkin yang keempat, supaya skop argumennya akan jauh lebih ekstensif dan lebih lebar dan lebih relevan juga di masa depan, ini kalau istilahnya tuh short term, long term benefits, efek jangka pendek, jangka panjang. Nah mungkin jangka panjangnya, apakah homeschooling ini diakui oleh perusahaan? Kalau jawaban ya, mungkin jelaskan mengapa dia diakui oleh perusahaan, karena pertama sudah distandarisasi, sudah lebih efektif, dan homeschooling ini selalu menggunakan standar sekolah, namun diatur agar siswanya bisa jauh lebih atentif. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk standarisasi nasional, kita bisa ikut ijazah paket C misalkan, atau kita bisa ikut kuliah yang agak berbeda, kursus misalkan yang sertifikasinya masih digunakan di perusahaan-perusahaan terkenal. Mungkin segitu aja dulu. Jadi konklusinya apa? Karakterisasi aktor penting, karakterisasi dalam debat itu penting dikarenakan dengan penjelasan yang detail dalam suatu aktor, kita bisa mendalamkan argumen-argumen kita supaya lebih efektif dan ekstensif, dan kita bisa melakukan rebuttals atau menyerang lawan dengan argumen kita yang jauh lebih personal, dan itu bisa membuat kemenangan dan kekalahan menjadi lebih kontras dalam debat tersebut. Alright, semoga membantu. Thank you, bye.